Dan pada bagian keterangan lain-lainnya inilah nanti akan kita isikan, yaitu berkas-berkas sebagai pendukung nanti yang akan kita upload pada bagian unggah dokumen ya, di tab yang ke-6. Nama penghargaannya, kemudian nomor surat keputusan, tanggal surat keputusan, tanggal perolehan, dan juga nama negara atau instansi yang memberikannya. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan kembali memberikan update informasi terkait tentang pengisian DRH dan juga pemberkasan P3K Guru tahun 2022 yang dilaksanakan di tahun 2023 ini ya. Nah, setidaknya di sini ada 6 bagian yang wajib kita isi dengan lengkap ya saat kita melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan P3K 2022-2023. Kita harus mempersiapkan berkas pendukung. Ini adalah untuk teman-teman P1, P2, P3, dan juga P4. Nah, kira-kira apa saja 6 bagian yang wajib kita lengkapi dan berkas pendukung apa yang wajib kita siapkan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini untuk memulai kita mengisi DRH dan juga pemberkasan secara paperless ya. Di sini kita masuk ke akun kita masing-masing. Kita bisa ketikkan sscsnbkn.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Nah, kemudian di sini pastikan teman-teman sudah mengunduh buku petunjuk pengisian DRH-nya ya, dan mencermati bersama terkait tentang mungkin nanti secara lebih teknis kita akan menemukan berbagai macam kendala. Nanti teman-teman bisa mengunduh ya untuk buku petunjuknya. Nah, kemudian setelah kita siap, ini kita masuk ya, login ke akun kita masing-masing. Kita bisa klik login. Kemudian di sini kita klik saja OK. Nah, berikutnya di sini kita login ke akun kita masing-masing dengan cara memasukkan nick dan juga passwordnya. Nah, kemudian di sini kita klik masuk. Dan selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke bagian halaman resume ya. Nah, pada bagian halaman resume ini kita scroll ke bawah. Nah, berikutnya di sini kita sudah muncul ya untuk link pengisian DRH-nya sejak tadi siang. Kemudian di bagian ini teman-teman, nah di sini akan ada dua opsi, yaitu kita ya dan juga tidak. Kalau misalkan tidak, ini artinya teman-teman mengundurkan diri. Karena kita mau melanjutkan untuk pengisian DRH dan juga pemberkasan, maka di sini kita pilih yang iya ya. Nah, di sini kita iya. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan teman-teman belum mengunduh untuk buku petunjuknya, ini sudah diberikan kembali ya, buku pengisian DRH V1. Nah, untuk melanjutkan pengisian DRH, maka di sini teman-teman silahkan klik saja, yaitu langsung pengisian daftar riwayat hidup ya. Kita klik di sini. Nah, di sini adalah untuk bagian yang pertama. Dan setidaknya di sini ketika kita mengisi DRH dan juga melakukan pemberkasan, ini ada 6 bagian yang wajib kita isikan ya. Yang mana nanti kita akan kulik secara lebih mendalam dari bagian per bagiannya. Nah, untuk bagian pertama di sini kita melengkapi data perorangan ya teman. Kemudian yang kedua nanti kita melengkapi yaitu data riwayat pendidikan. Kemudian yang ketiga kita melengkapi yaitu riwayat pekerjaan. Kemudian nanti kita riwayat keluarga, dan kemudian adalah di sini kita masukkan yaitu organisasi. Kemudian setelah itu kita masukkan di sini di bagian unggah dokumen ya. Oke, sekarang kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu di bagian riwayat perorangan. Apa saja yang kita isikan pada bagian riwayat perorangan ini? Nah, seperti yang tertera pada layar monitor, di sini adalah untuk nama kita ya, nama akun kita. Kemudian di sini di bagian pengisian data perorangan, maka di sini kita dipersilahkan untuk melengkapi isian data perorangan dengan benar ya. Pastikan kita mengisi DRH ini dengan teliti, dikarenakan data yang kita isikan ini merupakan data yang nanti akan digunakan untuk pemberkasan CASN dan nggak dapat dirubah setelah kita nanti mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup ya teman-teman. Nah, di sini ada data-data yang sudah tersinkron ya. Artinya di sini data sudah terkunci, namun ada juga data yang di sini wajib kita tambahkan ya ke depannya. Dan untuk pendataan yang di bagian DRH ini adalah sudah termigrasi data dari sebelumnya kita dulu ketika melakukan pendaftaran. Kita nanti tinggal melengkapi saja yang kurang-kurang seperti itu teman. Nah, di bagian yang pertama inilah untuk nomor induk kependudukan. Nah, NIK ini adalah sudah tertera ya. Jadi NIK sudah blur, ini sudah kunci, ini kita nggak bisa mengubahnya. Kemudian di sini nama sesuai dengan KTP, kemudian di sini nama kita, kemudian di sinilah untuk nama sesuai dengan ijazah, gelar depan.
gelar belakang ini sudah ada, kemudian tempat lahir ijazah, kemudian di sini tempat lahir sesuai KTP, kemudian tanggal lahir sesuai dengan ijazah, kemudian tanggal lahir sesuai dengan KTP. Ini sudah ada, kita tidak perlu mengisikan lagi ya teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah. Dan berikutnya di sini seperti yang teman-teman lihat ya pada akun masing-masing. Di sini untuk data-data yang sudah ada isian, ini adalah tentunya kalau misalkan masih sudah blur ya, ini artinya kita sudah nggak bisa mengubahnya. Kalau misalkan di sini masih ada tulisan seperti ini, berarti kita masih bisa mengubahnya. Namun di sini kita harus mengacu pada data diri kita masing-masing. Termasuk juga nomor ponsel, ini adalah terinclude dari dulu ketika kita melakukan pendaftaran. Nah, kemudian di sini seperti yang kita ketahui yaitu di sini untuk di bagian bawah ya, di bagian data perorangan, ini adalah di bagian alamat domisili. Nah, alamat domisili silakan teman-teman di sini pilih ya. Ini di filter langsung, di sini adalah kita pilih satu persatu yaitu provinsinya. Kita ini berada di provinsi mana. Kemudian setelah teman-teman memilih provinsinya, nanti akan difilter untuk kabupaten atau kotanya. Nah, teman-teman nanti di sini klik yaitu bagian kabupaten kota. Nah, kabupaten kota yang muncul nanti akan berdasarkan dari filteran provinsi yang kita pilih ya. Kalau misalkan saya ini di Kabupaten Ngawi, berarti ini kalau misalkan sebelumnya saya milih di Provinsi Jawa Timur kan, maka nanti Ngawi termasuk dalam sini. Kemudian kecamatannya juga seperti itu. Nanti terfilter dari kabupaten yang sudah kita pilih. Jadi nanti yang muncul pada bagian kecamatan ini adalah dari kabupaten yang sudah kita pilih sebelumnya. Kemudian di sini kita setelah memilih kecamatan nanti akan memilih desa ya, kelurahan, alamat, kemudian termasuk juga jalan dan juga alamat lengkap ya. Nah, kemudian untuk di bagian sebelah kanannya keterangan lainnya teman-teman silahkan dituliskan, yaitu untuk tinggi badannya berapa, kemudian berat badannya, kemudian warna rambut kalian pilih salah satu di sini, kemudian bentuk rambut, kemudian bentuk muka, kemudian warna kulit, ciri khas, cacat tubuh kalau misalkan ada, kemudian kita pilih hobi. Kemudian kita masukkan secara lebih spesifik untuk hobi kita itu apa. Dan kemudian bisa teman-teman masukkan yaitu untuk sedang hamilnya, ini apakah sedang hamil apakah tidak. Kemudian masukkan kode pos juga. Nah, di sini kita harus memperhatikan untuk petunjuk pengisian data perorangan. Maka di bagian data perorangan ini kita lakukan dengan teliti ya, hati-hati. Ini adalah karena nanti nggak dapat diubah lagi ketika teman-teman sudah mengirim daftar riwayat hidup dengan cara mengakhiri proses pengisian DRH. Kemudian di sini seperti ada pada tandanya ya. Di sini kita mengisikan melengkapi data yang ada tanda bintangnya, teman-teman. Nah, ini kan ada tanda bintangnya ya. Ini yang ada tanda merah ini adalah ada tanda bintangnya. Ini adalah wajib kita isi ya. Nah, selanjutnya di sini setelah selesai, ini teman-teman nanti bisa klik selanjutnya ya. Jadi setelah mengisi ini sudah kelar, maka kalian bisa klik di sini yaitu di tombol selanjutnya. Nah, kalau misalkan di sini data kita isikan belum lengkap, maka ketika kita klik selanjutnya, ini kita belum bisa, teman-teman. Nah, setelah kita menyelesaikan untuk pengisian data perorangan, setelah kita klik selanjutnya, teman-teman akan diarahkan menuju ke bagian riwayat pendidikan. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini adalah ketika kita memilih di tab pendidikan, kita lanjutkan pengisian DRH, maka di sini kita memasukkan yaitu riwayat pendidikan dan juga kursus kita. Nah, di sini ini adalah sudah muncul ya untuk pendidikan-pendidikan yang sudah kita isikan ketika dulu kita melakukan pendaftaran P3K Guru. Maka di sini sudah terekam. Artinya di sini kalau misalkan sudah terekam, di sini teman-teman bisa menghapus atau mungkin juga bisa mengubah kalau misalkan masih ada data yang keliru ya, data yang benar. Nah, di sini diurutkan yaitu mulai dari SD. Nah, dari SD kita itu di mana, kemudian status akreditasinya apa, tempatnya di mana, nomor ijazahnya ini berapa, tanggal ijazah dan juga penandatangan ijazah ini siapa. Nah, kemudian di sini untuk gelarnya ya, kalau misalkan SD, SMP, SMA kan belum ada gelar ya, jadi memang sudah benar seperti ini. Termasuk juga riwayat pendidikan ketika kita itu selesai dari SLTA, termasuk apakah kita itu pernah dulu ikut D2 atau mungkin juga S1. Nah, berikutnya di sini nanti kita bisa scroll ke bawah kalau misalkan kita anggap sudah benar. Sama halnya yang seperti ini, yaitu di bagian riwayat pendidikan. Misalkan saya dulu pernah bersekolah diploma 2 ya. Diploma 2, kampus kita di mana, kemudian kita isikan semuanya datanya, termasuk untuk yang terakhir adalah S1 yang kita gunakan untuk melamar P3K Guru. Kita S1-nya dari mana, akreditasinya apa, kemudian data-data yang kita isikan.
Nah, kemudian teman-teman di sini memasukkan riwayat kursus ya. Kalau misalkan kita memiliki riwayat kursus, kalian bisa menambahkan di sini ya. Nah, di sini kita bisa klik di sini untuk menambahkannya. Ini kita bisa pilih ya. Nanti ini kita baru review, nanti kita akan berikan tutorialnya secara lengkap ya. Nah, kemudian setelah kita mengisikan tutorial pendidikan dan juga riwayat kursus, berikutnya di sini kita nanti klik selanjutnya ya. Nah, di sini ada ketentuan yang perlu kita cermati, yaitu kita mengisi riwayat pendidikan. Ini adalah dengan riwayat pendidikan formal ya, mulai dari SD kita. Untuk riwayat pendidikan SD, SMP, SMA, kita memasukkan jurusannya itu apa, yaitu sekolah dasar. Kemudian SLTP, SMP atau SMA, ini sesuai dengan nomenklatur jenis sekolah di ijazahnya masing-masing. Untuk tingkat pendidikan SMK, kita masukkan nama jurusan SMK kita. Kemudian untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, kita masukkan nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah yang kita miliki dan digunakan untuk mendaftar. Kemudian kita dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan ya, dan juga kursus ini sebelum mengakhiri proses pengisian DRH. Jika kita sudah selesai, maka di sini kita bisa klik selanjutnya di sini teman-teman, dan kita bisa klik selanjutnya. Berikutnya untuk gelar depan dan gelar belakang, ini merupakan gelar yang kita dapat ya setelah kita menempuh pendidikan tersebut. Nah, setelah kita kelar, selesai tuntas, maka kita bisa klik selanjutnya. Setelah kita klik selanjutnya, maka kita akan diarahkan menuju ke tab yang ketiga ya. Di tab ketiga ini adalah di bagian pekerjaan. Oh ya, di sini perlu saya beritahukan bahwasanya untuk saat ini di sini ada beberapa bagian yang saya blur ya, dikarenakan untuk saat ini untuk di YouTube itu tidak boleh ya untuk menyebarkan semacam data-data pribadi. Jadi di sini untuk hal-hal yang mungkin perlu saya jaga tidak perlu kita tampilkan teman-teman. Namun pada intinya ini adalah tentunya nanti kita sudah memahami apa saja yang nanti kita isikan di sini. Nah, di sini untuk di bagian riwayat pekerjaan ini kita mengisikan kita itu pernah bekerja di mana. Nah, ini nanti akan ada 3 bagian: pekerjaan, kemudian penghargaan dan juga prestasi. Nah, di sini kita isikan ini adalah sudah ada ya. Ini dari ketika dulu kita melakukan pendaftaran ini kita sudah mengisikan, maka ketika lulus ini kita di bagian DRH ini sudah langsung terinclude. Nah, pada bagian ini kita juga ada fitur ya, ada 2 fitur, yaitu ada fitur untuk kita menghapus dan juga ada fitur untuk kita mengubah. Kalau misalkan ini menghapus, kita klik saja di menghapus, nanti akan hilang ya bagian ini. Kalau misalkan kita ingin ubah, maka nanti kita akan bisa mengubah isian-isian yang ada di sini. Nah, misalkan SD kita mungkin namanya keliru misalkan ya, atau mungkin kita statusnya ini keliru, atau mungkin gajinya kurang, atau mungkin juga penanggalan SK-nya, kemudian pejabatnya ini adalah ada yang perlu kita benahi, maka teman-teman silahkan klik saja ubah. Bagian pekerjaan ini ada kita 3 bagian yang diisikan: pekerjaan, penghargaan, dan juga prestasi. Nah, sekarang setelah pekerjaan kelar, ini kita scroll ke bawah. Dan berikutnya di sini pada bagian tanda jasa atau penghargaan. Kalau misalkan teman-teman memiliki, di sini kita bisa klik di sini ya, tambah. Nah, di sini kalian bisa pilih ini adalah jenisnya apa, kemudian kita berikan nama penghargaannya, kemudian nomor surat keputusan, tanggal surat keputusan, tanggal perolehan, dan juga nama negara atau instansi yang memberikannya. Kemudian sama halnya dengan prestasi ya. Nah, di sini kalian bisa klik di sini untuk menambahkannya. Kemudian setelah kelar di bagian ini riwayat pekerjaan, penghargaan, dan juga prestasi, maka teman-teman silahkan klik saja di bagian selanjutnya. Dan setelah kita klik selanjutnya, setelah selesai mengisikan di riwayat pekerjaan, maka kita akan diarahkan menuju ke tab yang keempat ya. Tab keempat inilah keluarga. Nah, keluarga ini yang perlu teman-teman siapkan ini adalah kakak ya, yaitu kakak sendiri, kemudian kakak orang tua kandung, dan juga kakak saudara kandung kalau mau memiliki, dan juga kakak mertua ya. Nah, di sini kalian isikan di sini untuk data istri dan suaminya, ini kita bisa tambahkan nantinya. Kemudian untuk riwayat anak ini dimasukkan semua ya. Kemudian orang tua kandung dan juga saudara kandung. Coba kita buka satu saja misalkan. Nah, di sini kita tambahkan untuk data riwayat istri atau suaminya. Kalian klik di sini. Nah, maka berikutnya di sini nanti teman-teman mengisikan dari yang pertama ini adalah mengisikan nick ya. Kita masukkan nick. Kemudian di sini kalau misalkan ini ada keterangan ya, yaitu kosongkan jika sudah meninggal atau tidak memiliki nick. Inilah bisa dikosongkan. Kemudian untuk nomor KK ini sama halnya dengan seperti yang tadi. Kemudian pekerjaannya, kemudian namanya siapa, tempat lahirnya, kemudian tanggal lahir, kemudian perusahaan, instansi, institusi ya. Kemudian status perkawinannya, akta menikahnya ini berapa ditambahkan, dituliskan. Kemudian tanggal menikahnya kapan. Setelah itu teman-teman silahkan klik simpan.
Dan setelah kita mengisikan semuanya sampai dengan saudara kandung, bapak atau ibu rumah mertua, nah setelah itu di sini kita nanti klik selanjutnya ya. Di sini ada ketentuannya untuk pengisian riwayat keluarga. Nah di sini nanti kita untuk pengisian tempat lahir ini adalah silahkan mengisikan dengan nama kabupaten atau kotanya, tempat anggota keluarga ini lahir, dengan mengetik 3 karakter, lalu memilih nanti yang template yang muncul ya. Jika anggota keluarga ini adalah seorang PNS atau pensiunan, maka isikan NIP, kemudian dan nama, lalu tekan cari ya, cari PNS, nanti akan diketemukan. Kemudian kita tinggal pilih nanti. Dan berikutnya di sini kita dapat menambahkan mengubah data riwayat ya, sebelum kita mengakhiri proses pengisian DRH. Kalau misalkan sudah, di sini kita bisa klik selanjutnya teman-teman. Dan sama halnya seperti yang di riwayat sebelumnya, di bagian riwayat organisasi ini pun nanti juga akan muncul template dari isian kita yang dulu ketika melakukan pendaftaran sudah kita isikan. Misalkan dulu saya mengisikan yaitu pramuka ya, saya ini menjadi pramuka sebagai seorang anggota biasa untuk tanggal mulainya, tanggal selesai, kemudian tempatnya, dan juga pemimpin organisasinya. Kemudian di sini yang kedua misalkan PGRI, ini sebagai anggota biasa. Nah ini teman-teman, kalau misalkan kita ingin mengubah, kita klik saja di sini. Kalau misalkan kita ingin menghapus ya kita klik saja di tombol hapus warna merah. Nah kemudian di sini di bagian riwayat organisasi ini adalah kita masukkan yaitu keterangan lain-lain ya. Kita scroll ke bawah dulu. Dan pada bagian keterangan lain-lainnya inilah nanti akan kita isikan yaitu berkas-berkas sebagai pendukung nanti yang akan kita upload pada bagian unggah dokumen ya, di tab yang ke-6. Yaitu yang pertama, inilah setelah kita mendapatkan SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian, maka teman-teman di sini masukkan nomor surat SKCK-nya. Kemudian di sini memasukkan tanggal surat SKCK-nya, kemudian nama pejabat penandatangan SKCK, kemudian nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani, kemudian tanggalnya. Tanggalnya ini kita ambilkan dari tanggal dan nomor dari surat keterangan yang jasmani ya. Kemudian nama dokternya yang bertanda tangan di sana. Nah, di sini untuk hanya nama dokter tanpa gelar ya, tanpa jabatan, tanpa nama rumah sakit. Nah, contohnya adalah seperti ini. Diketik Susanto seperti ini ya. Kalau misalkan namanya Dr. Susanto, berarti kita hanya mengetikkan Susanto saja. Sampainya ke dalam di sini, yaitu untuk nomor surat keterangan bebas nafsa. Kemudian tanggal surat keterangan bebas nafsa, kemudian nama pejabatnya, kemudian di sini untuk keterangan lain-lain yang mungkin perlu kita tambahkan. Ini kita bisa tuliskan di sini. Nah, untuk keterangan lain-lain yang perlu ditambahkan, ini jika ada ya. Contohnya saya memiliki seperti ini ya. Nah, ini teman. Nah, kemudian kalau misalkan sudah oke, sudah kita isi semua, nanti sudah dapat berkasnya, maka di sini kita bisa lanjutkan ya, yaitu dengan cara kita masukkan captcha. Nah, captcha di sini kita tulis ulang di sini, kemudian setelah itu kita klik selanjutnya. Dan pada bagian yang terakhir, maka di sini kita mengisikan yaitu pada bagian unggah dokumen ya teman. Nah, di bagian unggah dokumen ini adalah kita mengunggah dokumen pemberkasan sesuai dengan ketentuan. Nah, kita pastikan sudah mengisi DRH dengan teliti karena nanti nggak bisa diubah ketika kita sudah mengakhiri proses pengisian DRH. Nah, di sini untuk proses mengakhiri DRH ini adalah untuk tombolnya berada di pojok bawah ya. Jadi di sini nanti secara finalnya kita menganggap sudah mengisi DRH. Ini adalah ketika kita sudah klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Ini nanti kita sudah tidak bisa mengubah lagi. Nah, pastikan teman-teman di sini dari semua riwayat ini diisikan dengan benar ya. Jangan sampai ada yang keliru. Makanya di sini kita harus melakukannya dengan teliti ya. Nah, di bagian unggah dokumen di sini ada berapa berkas nih? Apakah sama dengan yang sering kita bahas sebelumnya? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ada 9 ya teman-teman, ternyata ada 9 berkas yang nantinya kita upload ya pada tab unggah dokumen ini. Nah, di sini untuk daftar riwayat hidup atau DRH. Nah, di sini kita mengisi dari data perorangan sampai dengan di riwayat organisasi. Maka berikutnya nanti kita bisa mencetak yaitu DRH perorangan dan juga DRH riwayat. Nah, setelah ini kita cetak, berikutnya nanti kita tanda tangani ya dan juga diisikan untuk bagian-bagian bintang yang kita isikan. Untuk contohnya sudah saya berikan pada video deskripsi ya, dan juga di kartu video silahkan cek. Nah, di bagian unggah dokumen ini teman-teman mengunggah yaitu diantaranya file scan surat pernyataan 5 poin ya. Ini kita unggah di sini setelah membuatnya. Di sini adalah ada template-nya ya, kita bisa unduh. Kemudian SKCK ini kita unggah. Kemudian DRH
gabungan dari perorangan dan juga riwayat, kita gabung, kita tanda tangani, diisi, materai diunggah. Kemudian surat bebas nafsa, kemudian surat jasmani dan rohani ya. Kemudian di sini adalah ijazah asli, kemudian transkrip, kemudian surat lamaran dan juga pas foto formal. Setelah itu kita akhiri proses pengisian DHR. Namun kita teliti kembali ya nantinya teman-teman.